Siap, terima kasih Bapak Wasta dan Bapak Yudi Rudiansyah atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak, mohon izin untuk memperkenalkan diri. Saya Arya Putra Zulfikar Melaz dengan NIM saya 216010030 dari Prodi Desain Komunikasi Visual. Pada kesempatan kali ini, pada hari Rabu tanggal 15 November 2023, saya akan membawakan sebuah tugas ujian tengah semester dalam matkul kuliah Kewirausahaan Desain tentang bisnis kalung. Baiklah, saya akan mulai presentasi saya. Dalam slide selanjutnya ini saya masuk ke dalam pendahuluan. Di sini pendahuluan berisi tentang alamat perusahaan yang berada di Geger Kalong. Anindya Essence itu adalah merek kalung yang menghadirkan koleksi eksklusif untuk pria dan wanita yang mengutamakan gaya dan keberagaman dengan fokus pada desain monokromatik pada era periode biru, kontemporer, dan tidak lekang oleh waktu. Dengan menggunakan bahan yang berkualitas, Anindya Essence menciptakan kalung yang cocok untuk setiap gaya hidup. Rangkuman eksekutif, Anindya Essence adalah merek kalung yang memadukan gaya periode biru, kualitas tinggi, dan keberagaman untuk memenuhi kebutuhan fashion pria dan wanita. Dengan fokus pada desain inovatif dan bahan premium, Anindya Essence mempersembahkan koleksi kalung yang mencerminkan keagungan, maskulinitas, dan gaya periode biru. Anindya Essence menawarkan koleksi kalung eksklusif untuk pria dan wanita, dirancang untuk memenuhi selera dan gaya hidup yang beragam. Setiap kalung mencerminkan sentuhan periode biru. Untuk visi dari bisnis Anindya Essence yaitu menjadi pelopor dalam industri perhiasan dengan menghadirkan Anindya Essence sebagai merek kalung pria dan wanita yang diakui secara global, mewakili kesempurnaan desain modern, kualitas tinggi, dan keberagaman fashion. Untuk misi yang pertama, terus mengembangkan desain kalung yang inovatif, mencerminkan gaya periode biru, dan memberikan pengalaman fashion yang tak terlupakan bagi pelanggan kami. Yang kedua, menghadirkan produk berkualitas tinggi dengan menggunakan bahan terbaik seperti besi dan aluminium, atau mungkin bisa menggunakan dengan perak atau emas. Menyediakan koleksi kalung yang mencakup keberagaman gaya dan selera, memastikan setiap pelanggan, baik pria maupun wanita, merasa dihargai dan mampu mengekspresikan diri melalui perhiasan kami. Berkomitmen untuk praktik bisnis yang ramah lingkungan dengan menggunakan bahan daur ulang dan proses produksi berkelanjutan, menciptakan perhiasan indah tanpa merugikan lingkungan. Analisis industri. Meskipun industri bisnis kalung menghadapi persaingan, akan tetapi dari segi beberapa aspek persaingan erat terjadi dalam arena desain dan gaya. Masing-masing pesaing mencoba mengukuhkan identitas mereka melalui estetika unik. Mulai dari demografi dari sebuah industri kami mulai berpatok dari umur 20 sampai 40 tahun dengan pecinta fashion. Penjualan akan meningkat dikarenakan Anindya Essence bersaing dengan menawarkan nilai yang seimbang antara desain, kualitas, dan harga yang bersaing dengan pesaing sekelasnya. Untuk deskripsi usaha, Anindya Essence didirikan pada tahun 2023 oleh Arya Putra Zulfikar Melas, oleh saya sendiri, dan yang bisa dipanggil ya Mas Arya. Awalnya Mas pergi ke suatu tempat yang dimana itu di Braga. Hingga pada suatu ketika ya Mas melihat sebuah kalung yang eksotis diukir sendiri oleh pembuatnya. Dan pada akhirnya Mas menyadari peluang untuk menciptakan kalung yang dapat diubah sesuai keinginan pelanggan. Terinspirasi oleh semangat keberagaman dan kreativitas,
Mas menggabungkan desain modern dengan konsep modifikasi untuk menciptakan koleksi kalung yang tidak hanya mengikuti tren, tetapi juga memberikan ruang bagi pelanggan untuk mengekspresikan gaya mereka sendiri. Mas melakukan riset mendalam tentang preferensi konsumen dan menemukan bahwa banyak individu menginginkan lebih dari sekedar perhiasan massa. Mereka menginginkan sesuatu yang unik, yang mencerminkan kepribadian dan cerita hidup mereka. Inilah titik awal dari misi Anindya Essence untuk menjadi yang unik, yang mencerminkan kepribadian dan cerita hidup mereka. Inilah titik awal mereka kalung modifikasi yang memungkinkan setiap orang menemukan perhiasan yang sesuai dengan identitas mereka. Dan kami berkomitmen untuk memberikan kualitas produk terbaik dengan menggunakan bahan premium dan proses produksi yang cermat, menciptakan kalung yang tahan lama dan bernilai tinggi. Jasa layanan kami menggunakan 9 hingga 15 orang, mungkin bisa lebih, yang mengatur sesuai tugasnya masing-masing. Dengan perlengkapan yang lengkap untuk membuat prototipe sebuah kalung hingga menuju tahap produksi, beroperasi pada jam 8 hingga selesai. Dan berikut adalah rencana produksi. Kami memilih lokasi produksi di kantor kami. Untuk bagian biru itu bagian yang parkiran. Mulai dari parkiran, mungkin bisa jadi parkiran truk atau dan lain-lain untuk pembawaan pengiriman atau apa. Dan kantor di situ untuk mendiskusikan desain apa yang akan dibuat, dan desain itu tempat untuk orang-orang desainer di sana untuk bekerja. Dan produksi di mana tempat di mana kalung tersebut akan dibuat. Untuk rencana produksi, kita mulai dari desain dan perencanaan. Tim desain bekerja untuk mengembangkan konsep kalung yang dapat dimodifikasi. Dan yang kedua, seleksi bahan. Memilih bahan yang berkualitas tinggi, yang sesuai dengan desain dan kebutuhan modifikasi. Yang ketiga, pemotongan dan bentuk awal. Pemotongan bahan sesuai dengan desain awal, menggunakan peralatan presisi lainnya. Dan yang keempat, pengolahan tambahan. Pengolahan tambahan itu semacam kayak pengeluaran pemukulan atau untuk membentuk dan menghasilkan detail-detail yang diinginkan. Kayak semacam kita akan mengukir nama tersebut dalam kalung tersebut. Penggabungan modifikasi. Yang kelima, penggabungan modifikasi. Elemen-elemen yang dapat dimodifikasi atau ditambahkan seperti elemen tambahan, ya semacam seperti berlian atau bagian yang dapat dipertukarkan, yang memastikan bahwa setiap bagian dapat diubah dengan mudah sesuai keinginan pelanggan. Nah, selanjutnya untuk finishing atau bisa dibilang polesan. Finishing untuk memberikan kilau dan kehalusan pada permukaan kalung. Nah, untuk selanjutnya pengujian kualitas. Melakukan pemeriksaan kualitas untuk memastikan bahwa setiap kalung memenuhi standar yang telah ditetapkan. Yang selanjutnya pengemasan. Pengemasan adalah yang menyusun kalung dengan hati-hati dan memasukkan ke dalam kemasan yang sesuai. Pengiriman, menyusun pengiriman kalung ke distributor atau pelanggan langsung. Oke, untuk selanjutnya rencana pemasaran. Rencana pemasaran ada segmentasi pasar. Segmentasi pasar kita mulai dari umur 17 sampai hingga 30-an. Mulai dari laki-laki dan perempuan atau yang berkeluarga dan pasangan muda. Minat suatu passion dengan orang tersebut yang menampilkan cerita di balik sebuah kalung tersebut. Lokasi yang akan kami tuju yaitu lokasi di mana biasa anak muda jalan dan berdiam diri di suatu tempat. Ya semacam untuk daerah Bandung ya mungkin semacam di Braga atau mungkin di Ciamplas atau dan lain-lainnya. Target pasar
sebuah kelompok tertentu yang berkeluarga untuk menjadikan sebuah identitas keluarga, kayak semacam hadiah atau mungkin semacam dia untuk pasangannya, dan pasangan anak muda yang menjadikannya agar tetap bersama di kemudian hari. Terus yang selanjutnya penggemar fashion yang ingin memiliki cerita di balik masa-masanya. Nah, untuk penempatan harga, kita mulai dari harga 50.000 per satu kalung dengan bahan dasar tanpa modifikasi, dan 55.000 per satu kalung dengan modifikasi identitas. Untuk 200.000 dengan harga per 5 kalung. Untuk pelayanan distribusi, di sini kami akan melakukan pelayanan melalui media toko offline dan online, dan kami menjualnya ke dalam event atau mungkin festival tertentu, atau mungkin kita bisa melakukan kolaborasi dengan suatu instansi. Promosi yang dilakukan, untuk promosi kami menggunakan media sosial secara pemberian flyer ke berbagai tempat hingga menuju beberapa endorse dari beberapa selebgram yang ada di media sosial, dan tidak pernah lupa kita akan mempromosikan terlebih dahulu ke orang terdekat. Untuk rencana organisasi, di struktur organisasi kami ada CEO untuk yang paling tinggi, manajer untuk mengatur segala hal tim-tim yang ada, dan lalu ada tim desain, tim produksi, pemasaran, layanan pelanggan, dan tim keuangan, dan selanjutnya logistik. Untuk latar belakang anggotanya, setiap anggota tim manajemen memiliki peran dan tanggung jawab sendiri yang mendukung berbagai aspek operasional bisnis. Latar belakang yang beragam dalam tim manajemen ini dapat membantu dalam menghadapi tantangan dan kesempatan yang ada di dalam industri kalung. Peran dan tanggung jawab personalia dalam organisasi. Fungsi personal adalah pilar penting dalam menjaga budaya perusahaan yang sehat, produktivitas karyawan, dan kepatuhan perusahaan. Mereka bertanggung jawab atas kebahagiaan, kesejahteraan, dan pertumbuhan karyawan, yang semuanya berkontribusi pada kesuksesan jangka panjang. Untuk risiko, di sini kami memastikan evaluasi akan ada setiap produk rilis dan perjadwalan di setiap bulannya, agar kita bisa memaksimalkan dari setiap bulan akhir bulan itu, kita akan bisa mengetahui mana yang pantas untuk dilanjut di tahap produksi, mana yang pantas untuk direvisi kembali. Untuk perencanaan keuangan, sumber dan penggunaan modal. Untuk modal tentu itu kami partnership atau kemitraan dengan beberapa mitra kami dan modal dari kami sendiri. Jadi modal usaha dapat dengan mudah dihasilkan dari sumber daya masing-masing mitra. Nah, untuk laporan keuangan, data laporan keuangan yang dipergunakan dalam perusahaan ini berasal dari laporan laba atau rugi, arus kas, dan laporan neraca mulai dari tahun 2023 yang berhubungan dengan rasio keuangan. Untuk satu kali produksi, perkiraan ada 500.000 dan itu dibagi 50. Jadi ada 10. Untuk mencapai titik impas, maka dalam satu hari yang harus terjual 10 kalung dengan seharga 20.000. Dan untuk appendix, data yang terkumpul dari hasil penelitian pasar, bisnis ini dalam penjualan online memiliki persentase sedang atau 1/4 dari pasarnya. 3/4-nya lagi itu banyak mendominasi dari jual online, yang dimana seperti event apapun itu biasanya ada yang menjual produk yang seperti ini, atau mungkin di toko online, toko offline juga ada. Oke, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.